Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Rian pada pelajaran tematik kelas 3. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti PJJ ini ya. Nah, ayo kita mulai pembelajarannya. Tema 3, subtema 3. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Jadi perubahan wujud benda itu suatu proses perubahan wujud. Tadi wujud bendanya awal dan wujud benda kedua itu berbeda. Dia berubah, mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Kalor itu atau energi panas. Jadi perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, akibat dari tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan ini bisa mengakibatkan perubahan wujud benda. Apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara yang terbuka? Apa nih yang terjadi pada benda tersebut? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Nah, mari kita simak materi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair atau melebur, yang kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, keenam mengkristal, menghablur, atau ya biasa disebut deposisi. Nah, ini semua nanti kita akan bahas nih satu-satu. Ini adalah 6 jenis perubahan wujud benda. Nah, kita lihat akibat penyerapan kalor. Nah, perubahan wujud benda akibat dari penyerapan kalor itu ada mencair, menyublim, menguap. Nah, akibat perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor itu ada membeku, mengembun, dan mengkristal ya. Jadi yang mencair, menyublim, menguap itu dia melepas penyerapan kalor. Kalau yang membeku, mengembun, mengkristal itu adalah melepaskan kalor. Nah, jadi ada yang menyerap kalor. Tadi kalor apa? Energi panas ya. Penyerapan energi panas, ada yang melepaskan energi panas. Nah, yang menyerap energi panas itu yang tadi, penyair, menyublim, menguap. Sedangkan yang melepaskan energi panas, membeku, mengembun, dan mengkristal. Nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Ayo kita simak selanjutnya. Yang pertama, perubahan wujud benda mencair. Nah, apa sih yang disebut mencair itu? Nah, mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Jadi, awalnya bendanya padat, kemudian mengalami perubahan wujud lalu menjadi cair. Itu adalah mencair. Peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Nah, contoh-contohnya apa nih? Contoh-contohnya adalah lilin. Lilin itu jika dipanaskan dia akan mencair. Es krim kalau misalkan kita biarkan saja dia pasti mencair. Sama kayak batu es, dia kita letakkan di suhu ruang atau dibiarkan saja, es krim dan batu es akan mencair. Mentega juga sama. Mentega jika ditaruh di panci panas dia akan mencair. Selanjutnya membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, cair ke padat ya. Jadi awalnya bendanya cair, kemudian mengalami perubahan wujud menjadi padat. Contohnya ada batu es. Batu es kan dia mulai dari cair, didinginkan, lalu dia membeku jadi keras. Ada lagi contohnya agar-agar, minyak. Itu juga jika didinginkan dia akan berubah menjadi padat. Selanjutnya, yang ketiga menguap. Nah, menguap
menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Jadi awalnya bendanya cair berubah menjadi gas. Contohnya adalah memasak air, menjemur pakaian, bensin. Tuh tempat bensin jika dibuka itu dia akan habis, bensinnya akan menguap. Sama juga masak air ya, memasak air jika kompor yang nggak dimatiin dia udah menggolak, lama-lama air pasti akan habis karena udah menjadi uap. Menjemur pakaian basah juga sama, yang tadinya awalnya basah terkena sinar matahari dia akan menguap, akan menjadi kering. Selanjutnya mengembun. Nah, mengembun adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Jadi awalnya dia gas menjadi cair. Nah, contohnya itu ada butiran-butiran air di gelas yang dingin ya, di luar ya. Butiran-butiran air di luar gelas yang berisi es batu. Terus contohnya jika misalkan kaca mobil lah, misalkan di luar mobil hujan, kamu dari dalam pasti suka mengembun ya. Bisa kita gambar nih seperti gambar yang ini. Selanjutnya contohnya juga ada butir-butir air kecil nih pada daun, biasa disebut embun ya, embun pada daun ya di pagi hari. Nah, dilihat, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah nih? Sisi luar gelas kenapa basah ya kalau jika di dalam gelas itu ada batu es? Nah, kamu perlu memahami nih, udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas yang ada batu esnya itu. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Selanjutnya, yang kelima, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, ada kapur barus atau kamper sama dry es ini ya, biang es. Nah, dilihat, kapur barus itu jika didiamkan lama-lama dia akan habis. Sama kayak dry es, ini adalah contoh dari menyublim. Selanjutnya ada mengkristal yang keenam. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya nih, yang pertama ini contohnya ada apa sih namanya, butiran-butiran es yang ada di freezer tuh, suka kamu lihat kan ada tuh. Selanjutnya yang kedua itu contohnya ada butiran salju. Nah, jika kita tinggal di negara yang memiliki 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi, semua perubahan ini terjadi karena perubahan ini terjadi secara alami di sekitar kita. Hal ini merupakan karunia Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kesimpulan. Nih, Bu Guru udah buat kesimpulannya nih. Di sini ada benda cair, padat, dan gas. Dilihat tanda panahnya. Jika tanda panahnya kuning, dia itu melepas kalor. Jika tanda tekanannya hijau, dia menerima kalor. Kita lihat dari cair ke padat, dia membeku. Padat ke cair, dia mencair. Padat ke gas, menyublim. Gas ke padat, mengkristal. Cair ke gas, menguap. Gas ke cair, mengembun. Nah, ini perubahan-perubahan wujudnya nih, kesimpulannya. Bisa kalian lihat dan pahami ya anak-anak. Selanjutnya menyusun cerita. Nah, lihat nih. Bacalah wacana berikut ini. Baca paragraf demi paragraf, susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, ini dilihat nih.
ada kotaknya nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama ini ceritanya tidak urut ya, kita urutkan. Yang pertama itu sudah ada nih. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari, bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, yang kedua yang bagian atasnya, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Yang ketiga, apa yang terjadi jika pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan menghabis. Apa tuh yang terjadi? Nah, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, yang terakhir nih yang kelima. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Ini adalah menyusun cerita ya, urutannya ya. Jadi ada cerita yang beracak, kamu susun nih urutannya 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana, dan 5 mana. Ibu yakin kamu sudah bisa menyusun cerita ya. Muatan SBDP, menggambar garis. Nah, lihat, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat bersifat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Ada beragam warna, di antara warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Selain itu, banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Nanti ada campuran merah dan kuning menjadi warna baru. Nah, selanjutnya bentuk dapat bermacam-macam. Di antaranya bulat, persegi, dan tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, dilihat nih, ada contoh menggambar garis nih. Ini contoh-contohnya nih, bisa kalian lihat di buku paket kalian. Ya, contoh ntar ibu guru kasih tugas nih untuk menggambar. Ini ibu guru bisa ambil untuk nilai keterampilan SBDP ya.